Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer R2 dan R3 terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Yaitu pengangkatan atau pengalihan status R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu, prioritas bagi honorer lama tanpa tes. Ini syarat, tantangan, dan solusi dari DPR dan pemerintah. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 masih menyisakan banyak perdebatan, terutama terkait tenaga honorer kategori R2 dan R3. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI, dipastikan bahwa tenaga honorer yang sudah lama mengabdi akan diprioritaskan dalam pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Namun, masih ada banyak tantangan yang perlu diselesaikan sebelum semua tenaga honorer bisa diakomodasi. Dalam kebijakan terbaru, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak dapat dilakukan secara sekaligus karena adanya keterbatasan anggaran dan mekanisme administrasi. Oleh karena itu, tenaga honorer dengan masa kerja lebih dari 2 tahun akan diprioritaskan terlebih dahulu. Sementara itu, tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun akan menyusul setelah kebijakan lanjutan ditetapkan. Komisi 2 DPR RI telah meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga honorer, terutama mereka yang sudah lama mengabdi. Langkah ini bertujuan agar tenaga honorer yang telah lama bekerja mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka. Menurut Wakil Ketua DPR RI, Dede Yusuf, seleksi P3K tahun anggaran 2024 mengalami hambatan akibat adanya penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala administratif yang harus segera diselesaikan agar proses pengangkatan P3K bisa berjalan lancar. Pemerintah daerah juga diminta segera mengajukan nama-nama tenaga honorer yang sudah lama bekerja agar mereka bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada tenaga honorer yang telah berdedikasi dalam pekerjaannya selama bertahun-tahun. Dari hasil diskusi di Komisi 2 DPR RI, terdapat 2 kategori tenaga honorer yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, yaitu 1. Tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Tenaga honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun dan telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan menjadi prioritas utama dalam pengangkatan P3K. Kemudian yang kedua yaitu tenaga honorer dengan masa kerja di bawah 2 tahun. Untuk tenaga honorer yang masa kerjanya masih di bawah 2 tahun, mereka akan menyusul dalam kebijakan lanjutan yang akan ditetapkan kemudian. Salah satu poin penting yang ditekankan oleh Dede Yusuf adalah bahwa tenaga honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya tidak perlu melalui tes dalam seleksi P3K. Menurutnya, pengalaman kerja yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun sudah cukup membuktikan kompetensi mereka dalam bidangnya masing-masing. Meskipun ada komitmen kuat dari pemerintah dan DPR RI untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hambatan tersebut yaitu 1. Keterbatasan anggaran. Tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk mengakomodasi seluruh tenaga honorer menjadi P3K dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pengangkatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran daerah masing-masing. Penambahan data tenaga honorer menjadi kendala yang kedua. Adanya perubahan dan penambahan data tenaga honorer di tingkat daerah menyebabkan proses seleksi mengalami hambatan. Oleh karena itu, diperlukan validasi data yang lebih ketat agar proses pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan peraturan pemerintah dan Perpres. Untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K perlu dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Hal ini bertujuan agar regulasi yang ada lebih fleksibel dalam mengakomodasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Proses pengangkatan tenaga honorer kategori R2 dan R3 menjadi P3K masih terus berjalan dengan berbagai tantangan. Komisi 2 DPR RI telah memastikan bahwa mereka yang telah lama mengabdi akan diprioritaskan dalam seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sementara itu, tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun akan menyusul dalam kebijakan berikutnya. Dikutip dari YouTube Prof. Binsaro 15 Februari 2025. Meskipun ada berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kendala administratif, pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar seluruh tenaga honorer mendapat kepastian status kepegawaian. Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah pengangkatan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi tanpa melalui tes. Bagi tenaga honorer yang masuk dalam kategori R2 dan R3, tetaplah mengikuti perkembangan kebijakan terbaru agar tidak ketinggalan informasi mengenai proses seleksi dan pengangkatan P3K.
Pemerintah dan DPR RI terus berupaya untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi demi kemajuan pelayanan publik di Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi mengenai seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.